dari kata bahasa Arab yang artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam serta dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian, segala perkataan, perbuatan yang termasuk rukun sholat memiliki arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada seorang hamba pada Sang Penciptanya. Nah, seperti itu ya adik-adik seputar tentang pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai sholat fardu ini yang membahas tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Nah, dalil perintah ini terdapat pada surah Al-Baqarah. Nah, ini bisa adik-adik simak juga di situ ya, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, di sini pengertian dan dalil-dalil perintah sholat sudah jelas sekali ya, yaitu tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya perintah kita supaya mendirikan sholat. Kayak gitu ya adik-adik. Kemudian sholat fardu itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fardu ain dan kedua itu fardu kifayah. Nah, apa itu fardu ain atau fardu kifayah adik-adik semua? Nah, yang pertama, fardu ain itu diwajibkan kepada setiap individu. Yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi kaum laki-laki. Nah, yang kedua, pada fardu kifayah itu diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah jika dilakukan oleh sebagian muslim yang lain. Nah, ini adalah perbedaan fardu ain dan fardu kifayah ya adik-adik semua. Jadi, kalau fardu ain itu wajib setiap muslim, tetapi kalau fardu kifayah itu wajib bagi semua umat muslim. Tapi jika di situ sudah dikerjakan, nah, adapun yang termasuk dalam kategori fardu kifayah itu adalah sholat jenazah. Nah, pembahasan selanjutnya tentang ketentuan-ketentuan sholat. Jadi, lakukan sholat 5 waktu harus berdasarkan ketentuan yang ditaati dalam syariat Islam. Nah, adapun ketentuan sholat 5 waktu itu sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang bagian pertama yaitu syarat sholat yang wajib dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Nah, dalam hal ini apa itu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat? Mari kita simak-simak semua ya adik-adik. Nah, syarat sah itu terbagi menjadi beberapa bagian pertama, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci dari badan, pakaian, dan tempat dari najis. Maksud dari hal ini, baik dari sisi najis yang sudah kering maupun sisi yang besar. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, pada hal ini, untuk laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, dan untuk perempuan, seluruh anggota badan, baik itu muka, telapak tangan, dan itu merupakan batas dari aurat bagi laki-laki dan perempuan. Bagian 4 itu telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir itu menghadap kiblat. Ya, baiklah itu semua yang termasuk dalam syarat sah sholat maupun cara melakukannya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai syarat wajib sholat. Di sini syarat wajib sholat itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Islam, kedua balik, 3 berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, serta sampai dakwah Islam kepadanya. Baiklah, pada bagian poin pertama, Islam maksudnya semua umat muslim diwajibkan mendirikan sholat. Yang kedua, balik, maksudnya di sini apabila bagi laki-laki itu sudah
pernah bermimpi basah. Dan untuk perempuan apabila dia sudah mengalami pada fase-fase haidnya. Yang ketiga, berakal. Maksudnya di sini tidak diwajibkan bagi orang-orang yang di situ dibilang hilang akal. Yang keempat, baik bagi kaum perempuan. Yang kelima, sampailah dakwah Islam kepadanya. Maksudnya di sini, jika seorang sudah mendapatkan dakwah Islam atau ajakan dari umat Islam kepada muslim lainnya yang diajak untuk sholat, itu kita harus wajib untuk mengikuti sholat tersebut. Baiklah adik-adik semua, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dengan khusyuk, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam serta tertib. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat sunnah yang terbagi menjadi 2, yaitu sunnah abad dan sunnah hayat. Apa itu antara kedua itu? Nah, sunnah abad itu sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, sunnah hayat itu sunnah yang apabila tidak dilakukan maka tidak wajib digantinya dengan sujud sahwi. Selanjutnya kita memasuki urutan sholat 5 waktu. Pertama yang akan dijelaskan adalah urutan sholat 5 waktu. Seperti yang kita sebutkan tadi adik-adik, sholat fardu yang dilaksanakan dalam 5 waktu yang berbeda, mulai dari waktu fajar, siang, menjelang sore, petang, dan malam hari. Berikut ini adalah urutan sholat 5 waktu dalam Islam beserta penjelasannya. Yang pertama, sholat subuh. Urutan sholat 5 waktu yang pertama adalah sholat subuh. Sholat ini sholat yang dilakukan pada waktu subuh, dari saat fajar mulai terbit hingga sebelum matahari terbit. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat dan merupakan sholat wajib yang dilaksanakan bagi umat Islam. Yang kedua, sholat zuhur. Adapun yang kedua itu sholat zuhur. Urutan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur yang dilakukan pada waktu tengah hari atau sekitar pukul 12 siang hingga sebelum matahari mulai condong ke arah barat. Sholat zuhur ini terdiri dari 4 rakaat dan merupakan sholat wajib. Selanjutnya, sholat asar. Sholat yang dilakukan pada bagian sholat asar, sholat yang dilakukan pada waktu asar sekitar menjelang sore atau sekitar pukul 3 hingga 4 sore hingga matahari mulai terbenam. Sholat ini terdiri dari 4 rakaat dan merupakan sholat yang termasuk dalam sholat wajib, yang menjadi urutan sholat 5 waktu yang ketiga. Sholat maghrib. Sholat yang dilakukan pada waktu matahari terbenam hingga cahaya merah di barat mulai hilang. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat dan merupakan sholat yang wajib. Dan urutan sholat yang ketiga, selanjutnya sholat isya. Sholat ini adalah urutan sholat 5 waktu yang terakhir. Sholat isya dilakukan pada waktu malam setelah cahaya merah di barat hilang dan berakhir sebelum tengah malam. Sholat ini terdiri dari 4 rakaat dan juga termasuk dalam sholat wajib. Baiklah adik-adik semua, sholat 5 waktu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan umat muslim. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan dengan Sang Khalik. Selain itu, sholat ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, serta membantu untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sholat 5 waktu juga menjadi pengingat untuk selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri dari tindakan yang tidak baik. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim sangat baik untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin serta konsisten sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kita memasuki anjuran sholat di awal waktu dan keutamaannya. Setelah mengetahui urutan sholat 5 waktu dan tata caranya, yang terakhir akan dijelaskan anjuran sholat di awal waktu dan keutamaannya. Sholat di awal waktu merupakan salah satu anjuran penting dalam Islam. Nabi Muhammad SAW selalu menekankan pentingnya menunaikan sholat di awal waktu dan mencontohkannya dengan melaksanakan sholat tepat waktu, bahkan seringkali sebelum masuk waktu sholat. Dalam Quran surah Muzammil ayat 20. Pada hal ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan sholat di awal waktu, terutama pada sholat subuh, yang merupakan sholat yang paling sulit untuk dikerjakan di awal waktu. Sholat di awal waktu ini menunjukkan kecintaan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa taala, serta memperlihatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi setiap umat muslim dalam menjalankan ibadah dan kewajibannya kepada Allah. Pasti tidak mudah bagi siapa saja yang mengerjakan sholat di awal waktu ini, maka akan mendapat berbagai kebaikan dan keutamaan. Berikut keutamaan dari sholat 5 waktu di awal waktu. Yang pertama, mendapatkan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, menunaikan sholat di awal waktu menunjukkan rasa takut dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan merahmati kita dan memberikan keberkahan pada waktu, rezeki dan hidup kita. Yang kedua, menjaga kedisiplinan waktu. Maksudnya di sini, menunaikan sholat di awal waktu itu bisa membantu kita dalam menjaga kedisiplinan waktu dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Maksudnya, menunaikan sholat di awal waktu ini, terutama sholat subuh, bisa membantu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, sebab kita akan bangun lebih awal dan melakukan wudhu sebelum sholat. Selanjutnya, mendapatkan pahala yang lebih besar. Maksudnya di sini, menunaikan sholat di awal waktu bisa memberikan pahala yang lebih besar daripada menunda-nunda sholat, sebab semakin awal kita menunaikan sholat, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Selanjutnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pada hal ini, menunaikan sholat di awal waktu bisa membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan melaksanakan sholat di awal waktu, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah serta merasa lebih tenang, damai dalam kehidupan kita. Baiklah, dengan demikian, menunaikan sholat di awal waktu merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, serta dapat memberikan banyak manfaat serta keutamaan bagi kehidupan kita di dunia nanti serta di akhirat. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.